Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 10 semester genap bab 1 yaitu tentang hukum Newton dan penerapannya. Ya, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Nah, kalian tahu bahwa hukum Newton ini yang sudah familiar di kita, ini nanti jumlahnya ada 3, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ya, Newton ini adalah nama orang atau nama ilmuwan penemu hukum tersebut. Bagaimana awal mula Newton menemukannya. Nah, ini sudah familiar juga, ya, bahwa Newton awal mula adalah melihat kenapa apel bisa jatuh ke bumi. Ya, dia mengamati turunnya apel tersebut jatuh ke dalam tanah atau ke bumi. Nah, sehingga setelah melakukan pengamatan tersebut, dia bisa menarik kesimpulan tentang adanya gaya dan gerak. Sehingga nanti kita bisa merumuskan ke dalam hukum Newton. Ya, kita mulai dari hukum yang pertama yang kita sebut dengan hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Nah, ini yang sering sering disebut ya, hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Nah, apa itu hukum kelembaman? Ya, lembam ini artinya apa? Yaitu kecenderungan benda untuk selalu mempertahankan kedudukan. Ya, jadi tiap-tiap benda itu pasti dia ingin selalu mempertahankan kedudukannya. Ya, seperti halnya di hukum 1 Newton ini. Kalau kita baca bunyi dari hukum Newton, yaitu bagaimana jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Nah, ini berusaha mempertahankan. Dan benda yang bergerak lurus beraturan juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, sebagai contohnya kalian lihat fenomena yang sudah sering kalian jumpai. Misal kalian menaiki kendaraan. Nah, ini ada sebuah kendaraan. Kalian berdiri atau duduk di dalamnya. Kemudian ketika kendaraan ini berjalan, ya, dengan cepat kendaraan tersebut ngerem. Ya, apa yang akan terjadi? Kalian akan terdorong ke depan. Nah, ini tujuannya untuk apa tubuh kalian? Refleks ini tubuh kalian berusaha agar tetap diam, agar tetap biar tidak jatuh. Itu bagaimana? Ya, jadi tubuh kita itu berusaha untuk selalu lembam, untuk selalu mempertahankan kedudukan. Nah, ini salah satu aplikasi pada hukum 1 Newton. Ataupun sebaliknya, ketika kalian menaiki mobil, nah, kemudian mobil tersebut mula-mula diam. Nah, kalian sudah berada di dalamnya. Kemudian tiba-tiba mobil itu bergerak ngegas. Nah, apa yang akan terjadi? Kalian akan terdorong atau terpental ke belakang. Nah, ini juga sama. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti gaya yang bekerja itu ketika kita resultankan atau kita jumlahkan akan sama dengan 0. Nah, jadi dari sini misal ini ada gaya dan ini ada gaya yang saya lingkari. Nah, gaya ini ketika kita kurangkan atau kita jumlahkan tapi dengan arah yang berbeda, nanti hasilnya 0. Makanya untuk hukum 1 Newton ini bisa kita rumuskan dengan rumusan sigma F sama dengan 0. Resultan gaya-gaya yang bekerja nanti akan bernilai 0. Itu ya. Kemudian lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini hukum tentang gerak. Ya, bunyinya bagaimana? Yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Itu secara fisisnya. Kalau dirumuskan secara matematis, maka sigma F akan
bernilai M kali A. Sigma F ini adalah resultan gaya. Jadi ketika ada banyak gaya yang bekerja, misal ini ada suatu meja. Kemudian ada orang yang mendorong, ya. Kemudian ketika yang didorong ini gayanya searah, maka nanti sigma F-nya, nah ini searah. Sigma F-nya ya tinggal dijumlah. Ya dijumlah semua gaya-gayanya. Dijumlah. Tapi berbeda halnya ketika gaya-gaya yang bekerja nanti berlawanan arah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maka sigma F-nya mencari resultan gayanya nanti dikurangi. Beda lagi kalau gaya-gayanya nanti yang terjadi dia membentuk sudut. Nah, contohnya bagaimana? Ketika ini ada mobil, ya, kalau dia membentuk sudut, nanti untuk mencari resultannya atau sigma F-nya, nanti dia tinggal memakai rumus akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta ini ya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut saya akan bahas di materi berikutnya. Nah, ini masih tentang hukum Newton. Kemudian yang ketiga adalah hukum 3 Newton yang kita sering menyebutnya dengan aksi reaksi. Bunyinya bagaimana ya? Jadi untuk hukum 3 Newton ini bunyinya apabila suatu benda diberi gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama sebagai balasan, di mana gaya balasan tersebut sama besar dengan gaya yang diterima, tetapi arahnya berlawanan. Nah, mudah saja contohnya. Jadi ketika kalian ini ada tembok, ketika kalian memukul tembok, nah memukul, memberikan gaya ke tembok, apa yang akan kalian rasakan? Tangan kalian akan merasa sakit, bukan? Ya, ini adalah salah satu contoh dari hukum aksi reaksi. Kok bisa? Jadi ketika kita memberikan gaya terhadap tembok, maka secara otomatis tembok ini akan memberikan gaya terhadap kita dengan arah yang berlawanan. Ya, buktinya itu tangan kita akan terasa sakit. Ya, memang tidak kasat mata, tapi kita bisa merasakan adanya gaya timbal balik dari tembok. Ya, ini sementara sampai di sini. Ada 3 hukum Newton. Materi berikutnya akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.